Berita top dan terupdate timnas hari ini. Supporter kecewa Eliano tetap tak dipanggil ke timnas. Justin Hubner dan Ivar Jenner menyusul gabung ke timnas Piala AFF. Jody Weerman resmi gabung ke timnas. Pengamat sepak bola ngamuk Sinteyong suka eksperimen. Supporter kecewa Eliano tetap tak dipanggil ke timnas. Lagi-lagi pelatih timnas Indonesia Sinteyong enggan menaruh kepercayaannya kepada Eliano Renders. Setelah mendengar keputusan pelatih Sinteyong akan menurunkan pemain muda di turnamen Piala AFF, tak sedikit para supporter berharap agar Eliano terlibat di dalam kompetisi Piala AFF 2024. Namun sayang, setelah daftar pemain yang dibawa ke Piala AFF dirilis, hingga saat ini tak ada nama Eliano di dalam daftar tersebut. Padahal kompetisi ini menjadi kesempatan penting bagi Sinteyong untuk melihat dan menguji kemampuan Eliano. Mengingat kompetisi AFF disebutkannya untuk meningkatkan regenerasi pemain dan tidak memprioritaskan untuk juara. Kecewa dengan keegoisan pelatih, para supporter pun berbondong-bondong melakukan desakan agar Sinteyong memanggil Eliano dan memberikannya kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di timnas Garuda. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah Eliano dipanggil ke timnas Indonesia di kompetisi Piala AFF 2024? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Justin Hubner dan Ivar Jenner menyusul gabung ke timnas Piala AFF. Menjelang pertandingan menghadapi Vietnam yang akan digelar pada Minggu 15 Desember 2024, supporter Garuda dikejutkan dengan kedatangan dua punggawa timnas senior, Justin Hubner dan Ivar Jenner. Kabarnya Justin Hubner dan Ivar Jenner akan tiba di Indonesia dan bergabung ke timnas Indonesia melawan Vietnam. Adapun bukti bek keturunan Belanda itu dapat bergabung bersama skuad Garuda adalah ketika Indonesia mengalami keterpurukan usai ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Hasil minor itu membuat langkah Indonesia lolos ke babak semifinal terbuka kecil, mengingat skuad Garuda akan menghadapi salah satu tim terkuat di ASEAN, yaitu Vietnam. Untuk membendung kekuatan tim Nguyen, pelatih timnas Indonesia pun memutar haluan dengan memanggil dua pemain keturunan, Justin Hubner dan Ivar Jenner. Kedua pemain tersebut dikabarkan akan segera terbang dan tiba di Bandar Udara Internasional Noi Bai di Hanoi, ibu kota dari Vietnam. Bukti Justin Hubner akan segera tiba di Vietnam adalah muncul kabar bahwa pemain yang akrab dipanggil preman itu akan hengkang dari klubnya Wolves akibat permasalahannya bersama klubnya yang sulit mendapatkan menit bermain dan tak lagi menjadi starter. Bahkan keseriusannya sudah terlihat melalui postingannya di akun Instagram pribadinya. Tak ada satupun tentang Wolverhampton Wanderers. Tak hanya Justin Hubner, Ivar Jenner juga disebutkan akan bergabung ke timnas Indonesia. Namun sedang dalam proses negosiasi bersama klubnya Jong Ultras untuk melepaskan Ivar Jenner ke timnas Garuda. Kabar ini sudah mulai beredar di sosial media, mengingat Ivar Jenner sudah mulai diizinkan oleh klubnya bergabung ke timnas Indonesia pada tanggal 21 Desember. Namun saat ini PSSI sedang berusaha melakukan komunikasi kepada klub agar Justin Hubner dan Ivar Jenner segera dilepas menjelang pertandingan melawan Vietnam. Sebelumnya, tanpa hadirnya sosok Ivar Jenner di dua laga fase grup Piala AFF menimbulkan dampak yang luar biasa. Tidak adanya sosok jenderal lapangan tengah membuat lini tengah timnas Garuda terlihat kebingungan saat membangun irama serangan. Dengan begitu, kehadiran Ivar Jenner bisa menjadi solusi dan menggantikan Marcelino Ferdinand yang absen karena hukuman kartu merah saat melawan Laos. Saya sebenarnya ingin memanggil Ivar, memang sedang ada usaha besar dari PSSI. Saya berharap media bisa membantu membuat artikel agar Ivar Jenner bisa datang ke timnas Indonesia, kata Sinteyong dikutip dari Bola Sport. Kalau Ivar Jenner, kami sudah kirimkan surat kepada klubnya. Klubnya kalau tidak salah baru akan selesai pertandingan
pada 21 Desember 2024. Sehingga kalau kita melihat kondisinya seperti ini, kemungkinan besar dalam waktu dekat ya tidak mungkin Ivar Jenner datang. Belum ada kabar juga untuk Justin Hubner. Kami terus berupaya, kata Sumarji. Jordi Weerman resmi gabung ke timnas. Dilansir dari berbagai media, Jordi Weerman kabarnya sudah menjalani proses naturalisasinya dan kabarnya akan menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia ketika melawan Australia pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar pemain keturunan Belanda itu akan segera berseragam Garuda dilansir langsung dari Volkswagen Bremer yang menyebutkan bahwa Jordi Weerman sudah menyatakan bahwa dirinya siap membela timnas Indonesia. Ia juga telah melakukan pembicaraan dengan PSSI dan berjalan dengan baik. Sebagai informasi, mantan pemain Feyenoord ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya, sehingga pemain yang saat ini membela Madura United itu memilih untuk memperkuat timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sabar ingin menjalani debutnya bersama timnas Merah Putih, Jordi berharap ia bisa menyelesaikan semua dokumennya ke PSSI dan bisa bermain membela skuad Garuda ketika melawan Australia pada Maret 2025 mendatang. Pengamat sepak bola ngamuk Sinteyong suka eksperimen. Salah satu pengamat sepak bola tanah air, Kesit Budi Handoyo, mengkritik tajam strategi yang diterapkan oleh juru taktik pelatih Sinteyong. Seperti yang kita ketahui, Sinteyong saat ini kembali menjadi bahan cibiran setelah gagal memetik kemenangan melawan Laos. Timnas Garuda harus menerima pil pahit setelah ditahan imbang oleh Laos yang merupakan salah satu negara terlemah di ASEAN. Melihat hasil buruk itu, pelatih asal Korea Selatan itu mendapatkan tuaian dan kritikan pedas dari penggemar sepak bola tanah air, termasuk pengamat sepak bola Budi Handoyo. Budi Handoyo mengaku kecewa dengan Sinteyong yang suka melakukan eksperimen di dalam tubuh timnas Indonesia. Kebiasaan dia begitu. Sinteyong maunya apa sih? Di senior, di usia muda selalu seperti itu. Ini perlu jadi catatan. Walaupun ini usia muda, ingat Laos menurunkan pemain muda juga, tapi mereka konsisten. Kalau masih coba-coba main seperti lawan Laos, bisa babak belur kita. Vietnam menurunkan skuad utama. Targetnya ciptakan gol lebih dahulu. Jangan ketika lawan sudah kencang dan unggul baru bereaksi, kata Budi Handoyo.